Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini. Oke? Berdoa akan Ibu pimpin. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, akan Ibu absen ya. Oke. Ibu akan absen anak-anak. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke. 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 Mbak Putri hadir? Hadir. Oke. Mbak Dewi hadir? Hadir. Oke. Mbak Aini hadir? Hadir. Mas Febri hadir? Hadir. Mas Seno hadir? Hadir. Oke. Hadir semua ya anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu punya tepuk nih, namanya tepuk semangat. Agar yang dari rumah udah semangat untuk belajar hari ini, biar tambah semangat. Yang belum semangat, ya biar tambah semangat. Oke, namanya tepuk semangat. Mari ditirukan bareng-bareng sama Ibu ya. Tepuk semangat. Hus, hus. Hus, hus. Semangat. Yeay. Satu kali lagi. Oke, boleh. Tapi yang semangat ya, biar tambah semangat. Oke? Oke, tepuk semangat. Hus, hus. Hus, hus. Semangat. Oke, udah semangat ya anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini? Bagus. Sip. Oke anak-anak, tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba siapa yang tahu? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Anak-anak tahu gaya itu apa? Oke, mari kita cari tahu apa itu gaya. Nah, oke. Ibu mau bertanya dulu nih, setiap hari Minggu kalau libur biasanya anak-anak ngapain aja? Coba, ngapain ayo? Ya, bermain, ya. Terus membantu ibu. Oke. Belajar. Oke. Terus ngapain lagi? Membantu ayah. Oke. Terus oke, membantu ibu bebersih rumah juga boleh. Ya, terus apa lagi? Bermain ya? Ya, bermain. Jadi anak-anak lebih suka bermain ya? Tidak membantu orang tua ya? Oke, tidak apa-apa ya. Oke. Jadi anak-anak, gaya itu apapun yang kita lakukan, interaksi apapun yang kita lakukan untuk memindahkan benda dari satu arah ke arah yang lain. Anak-anak tahu itu? Ya, jadi apapun yang kita lakukan, membantu ibu, bermain, belajar, ataupun membantu ayah, itu sama saja kita melakukan gaya. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, tadi sudah memberitahu anak-anak ketika liburan ngapain aja di rumah. Oke, jadi anak-anak bisa disimpulkan bahwasannya gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan gerak, arah, dan juga bentuk. Oke, di sini gaya juga memiliki sifat-sifat anak-anak. Ada 3 sifat gaya, yaitu yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti apa? Ya, seperti ketika kita bermain bulu tangkis. Jika bola bulu tangkis itu terkena pinggir raketnya itu, maka dia akan mengubah arah gerak benda. Misalnya tadi mau ke depan, nanti jika kena dengan pinggiran raketnya itu, pasti nanti akan bergerak arah menjadi entah itu ke samping kanan atau samping kiri, seperti itu contohnya. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa? Ayo. Ya, contohnya kita bisa ambil seperti kalau ibu kalian memasak,
pasti menggunakan bawang. Nah, ketika bawang itu dihaluskan dengan ulekan, maka itu akan mengubah bentuk benda yang tadinya misalnya bawang itu tadi bulat, ketika dihaluskan maka dia akan hancur. Nah, itu. Yang ketiga, ada gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Contohnya seperti ini. Contohnya ibu punya pulpen di tangan kanan dan ibu memindahkannya sekarang di tangan kiri. Nah, ini sama saja merubah posisi benda dari tangan kanan ke tangan kiri. Oke, anak-anak tahu? Oke. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Gaya itu memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang bekerja dengan sentuhan. Contohnya, seperti ibu memindahkan ballpoint ini sama saja ibu melakukan jenis gaya sentuh. Nah, ini dipindahkan. Pindah dari kanan ke tangan kiri. Sama saja dengan sentuhan. Karena kalau tidak disentuh maka tidak jadi. Coba. Cuma didiamkan sini tidak akan berpindah. Makanya ibu memakai gaya sentuh. Dari kanan ke kiri. Oke. Nah, tahu ya. Jadi, oke. Yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu contohnya gaya yang bekerja tanpa disentuh. Kita bisa memakai contoh gaya magnet. Coba ya. Gaya magnet. Di sini ibu memiliki magnet dan juga paku. Di sini ibu akan memeragakan gaya yang tak sentuh. Kita lihat ya anak-anak, dengan magnet akan menarik paku. Nah, dia akan ketarik seperti ini. Ini namanya gaya tak sentuh, karena yang menyentuh magnetnya akan langsung bersentuhan dengan paku jika magnetnya didekatkan dengan pakunya. Oke, jadi macam-macam gaya tadi, ada gaya tak sentuh dan gaya sentuh. Oke, di sini ibu mau bertanya sama anak-anak, kira-kira jenis-jenis gaya itu ada apa aja sih? Siapa yang tahu? Ya, contoh gaya itu bisa kita ambil seperti gaya otot, ada juga gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, dan juga seperti gaya apa ya anak-anak ya, pegas, seperti itu. Jadi gaya itu banyak macamnya, tapi kita akan mempelajari tentang gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, dan juga gaya gesekan. Oke. Ya anak-anak, selanjutnya apa yang kita pelajari tadi tentang pengertian dan juga sifat-sifat macam-macam dan juga jenisnya bisa anak-anak tulis di buku tugas anak-anak masing-masing, buku tulis masing-masing ya. Jangan lupa ditulis ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang gaya. Ibu akan memulainya dengan gaya otot. Oke. Siapa yang tahu gaya otot itu apa? Ya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot di tubuhnya. Misalnya seperti ini. Di sini ibu ada contoh gaya otot yang memperlihatkan gaya otot. Di sini ada gambar seseorang anak sedang melakukan gerakan mendorong meja. Anak tersebut bisa dikatakan melakukan gaya otot karena anak tersebut sedang mendorong meja. Mendorong meja itu berarti kita menggunakan otot tubuh kita. Nah, jadi anak ini bisa dikatakan sedang melakukan gaya otot. Ya, benar. Sip, seperti ini. Selanjutnya ada gaya magnet. Di sini ibu sudah memiliki magnet dan juga paku yang nantinya akan
magnet ini akan menarik paku-paku tersebut. Jadi anak-anak, gaya magnet itu gaya yang tarikannya dengan magnet. Contohnya itu ada seperti kalau anak-anak punya padah pensil yang memiliki logam itu, ada logamnya untuk merekatkan. Ibu tidak ada contohnya anak-anak, tapi seperti itu juga dinamakan gaya magnet. Ada juga magnet. Jadi magnet itu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Contohnya seperti ini. Magnet jika didekatkan dengan benda logam, pasti dia akan tertarik. Nah, seperti ini. Nah, akan tertarik kan anak-anak? Ini magnet dan juga paku, pasti akan tertarik. Yang kedua, seperti ibu juga punya contoh magnet dengan magnet. Seperti ini. Ada kedua magnet. Jika magnet kedua magnet ini didekatkan, mereka akan saling berkaitan, saling akan mengait. Ini. Jika didekatkan, seperti ini ya anak-anak. Tapi jika mereka antara kutubnya berselisih, pasti mereka akan saling tolak menolak. Coba ya. Akan saling tolak menolak. Nah, mereka tidak mau. Tuh. Tidak akan mau. Tapi kalau sama pasti mereka akan saling terkait seperti itu. Oke. Seperti itu tadi contohnya gaya magnet. Selanjutnya anak-anak ada gaya listrik. Oke. Gaya listrik itu apa anak-anak? Oke, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Oke, contohnya itu seperti televisi, kita menyalakan televisi. Ada juga handphone, ada juga seperti ini. Ini namanya contoh gaya listrik. Kipas angin. Kipas angin itu kalau tidak digunakan dengan listrik, maka dia tidak akan berputar. Kecuali kita menggunakan kipas yang pakai tangan. Nah, kalau pakai tangan itu tanpa menggunakan gaya listrik. Tetapi jika kita menggunakan kipas angin yang berputar seperti ini, pasti kita menggunakan gaya listrik. Benar. Oh iya, segaya magnet tadi contohnya juga ada kulkas. Kenapa kulkas? Karena kita membuka pintu kulkas itu, jika kita tidak menutupnya, dia tetap akan tertarik karena dia menggunakan gaya magnet. Jadi saling tarik menarik seperti itu. Jadi contoh lain dari gaya listrik juga tadi seperti menyalakan televisi, menyalakan handphone, ada juga kita menyetrika. Kita juga menggunakan, jika ibu menyetrika itu juga menggunakan gaya listrik. Oke, contohnya seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada gaya gravitasi bumi. Apa sih gaya gravitasi bumi itu? Iya, gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang menarik apapun yang ke atas pasti akan turun ke bawah. Contohnya seperti buah jatuh dari pohon. Itu menggunakan gaya gravitasi anak-anak. Karena kalau buah jatuh itu tidak menggunakan gaya gravitasi, dia tidak akan jatuh. Makanya buah jatuh itu menggunakan gaya gravitasi. Contoh lain seperti kita melemparkan bola ke atas, pasti dia akan turun, kecuali kalau dia tersangkut. Itu pasti dia tidak akan balik ke bawah, tapi dia akan tersangkut. Tapi jika kita melambungkan bola ke atas, pasti dia akan turun. Itu dinamakan gaya gravitasi bumi. Contohnya seperti itu. Ada lagi misalnya kita melemparkan apapun ke atas juga pasti akan turun ke bawah. Itu dinamakan gaya gravitasi. Seperti pohon ini, buah jatuh dari pohon. Ini buah apa anak-anak? Buah apel ya, biar kalian tidak ngantuk. Coba ibu tanya, ini buah apa? Buah apel ya. Buah apel. Oke, jadi tahu ya gaya gravitasi bumi seperti apa? Oke, contohnya seperti itu tadi. Oke, yang terakhir ada gaya gesekan. Jadi gaya gesekan yaitu gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Contohnya seperti Mas Febri
Mas Febri sedang naik sepeda. Nah, dia mau jatuh, dia rem, kemudian dia akan mengalami gaya gesekan seperti ini. Ban sepeda dengan anak jalan, dia bergesekan seperti itu. Ada juga seperti kita berjalan alas kaki dan juga lantai, pasti dia akan bergesekan. Itu namanya gaya apa? Gaya gesekan. Oke, jadi kalian sudah memahami ya contoh-contoh dari masing-masing gaya tersebut. Ibu mau tanya nih, coba masih ingat enggak apa yang ibu sebutkan ini? Coba anak-anak coba disebutkan ya. Ibu menyebutkan gaya ini gaya apa anak-anak? Yang naik sepeda ini gaya apa? Gaya gesekan. Oke. Selanjutnya, apa ini gaya apa ini? Iya, gaya listrik. Benar, karena menggunakan listrik. Ya, karena menggunakan listrik ya untuk menyalakannya. Oke. Yang ini gaya apa ini anak-anak? Gaya magnet. Benar, pintar sekali. Gaya magnet. Selanjutnya, gaya apa ini yang ditunjukkan anak ini? Iya, benar, gaya otot. Oke. Selanjutnya, gaya apa yang terakhir ini? Yang buah jatuh dari pohonnya tadi? Gaya gravitasi bumi. Oke, pintar sekali. Oke, jadi anak-anak sudah tahu ya mana bedanya gaya gravitasi bumi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan juga gaya gesekan. Sebenarnya ada gaya pegas, ada gaya pegas juga, tetapi kita mempelajari 5 gaya ini. Oke? Ibu punya pertanyaan buat anak-anak. Jika ibu mengangkat tas, gaya apa yang dilakukan oleh ibu? Apa coba? Gaya apa? Ya, gaya otot, karena ibu mengangkat beban. Nah, itu dinamakan gaya otot. Terus, kalau ibu menyalakan kipas angin, gaya apa yang dilakukan oleh ibu? Ya, gaya listrik, karena ibu menyalakan kipas angin menggunakan listrik. Karena kalau tidak menggunakan listrik, maka dia tidak akan berputar. Oke, jadi sampai sini anak-anak sudah paham mengenai gaya? Sudah ya? Oke, seharusnya sudah paham dong, kan anak-anak pintar. Oke. Jadi setelah kita mempelajari tentang gaya itu tadi, ibu harapkan anak-anak bisa mengetahui, oh kalau di rumah, oh ibu misalnya ada pohon jatuh, maaf anak-anak, buah jatuh dari pohonnya nih, oh itu berarti kata bu guru kalau misalnya ada buah jatuh dari pohonnya, dia berarti masuk ke dalam gaya gravitasi bumi. Oh, itu seperti itu. Seperti misalnya Mas Febri melambungkan bola, terus bolanya balik lagi ke bawah, itu juga namanya gaya gravitasi bumi, seperti itu. Terus misalnya ibu menyalakan televisi, ataupun ibu sedang membuka handphone, itu juga namanya gaya listrik. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, ibu ingin tanya kepada anak-anak, manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya untuk apa sih? Contohnya aja. Ya, jadi manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari itu, gaya itu dapat mengubah posisi benda, seperti misalnya ada almari di sini, nanti terus kita pindah, nanti bisa berpindah posisi. Terus juga bisa merubah bentuk benda, seperti kalau anak-anak main plastisin, tahu plastisin? Nah, nanti kalau kita bentuk, pasti dia akan berubah bentuk juga. Nah, itu merubah bentuk benda. Oke, dan juga bisa mengubah orientasi benda, seperti itu. Itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu anak-anak. Lalu untuk tugas selanjutnya, ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk memperagakan dari 5 gaya tersebut di rumah. Misalnya kita
bisa mendorong meja. Nah, nanti tugasnya untuk difoto atau di video, lalu dikirimkan ke WhatsApp, kirim ke WhatsApp Ibu atau lewat Google Classroom. Nanti akan Ibu informasikan lagi, oke? Jadi tugasnya membuat video atau foto boleh, foto juga boleh, video juga boleh, seperti itu ya anak-anak. Nanti dikirim via WhatsApp atau Google Classroom, nanti Ibu kabari lagi, oke? Jadi seperti itu anak-anak. Setelah kita mempelajari tentang gaya pada hari ini, alhamdulillah anak-anak sudah memahami tentang macam-macam gaya. Ada contoh 5 gaya tadi. Semoga bermanfaat untuk anak-anak untuk mengetahui contoh-contoh dari gaya-gaya tersebut. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan juga memberikan manfaat juga kepada anak-anak ya. Tentunya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan juga pengucapan dalam pembelajaran Ibu. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.